Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Baik. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen dulu ya. Yulira. Hadir roh, Bu. Elisa. Hadir, Bu. Ya, gimana kabar kalian? Sehat semua? Baik. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang cerpen. Ada yang tahu nggak cerpen itu apa? Saya tahu, Bu. Cerita pendek. Untuk cerita pendek atau cerpen ini merupakan bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik, berupa memiliki peristiwa dan karakter yang dibayangkan atau tidak nyata. Berarti bersifatnya fiktif. Fiktif itu artinya tidak nyata, hayalan, dengan jumlah kata yang kurang dari 10.000 kata. Dan cerpen ini dibaca untuk satu kali habis, jadi tidak berlembar-lembar seperti novel. Kemudian untuk cerpen itu berfokus pada satu plot atau karakter utama dengan beberapa karakter tambahan dan satu tema sentral. Ibu mau tanya, di sini ada yang sudah pernah baca cerpen belum? Pernah, Bu, kayaknya. Pernah. Ya, untuk menambah pengetahuan, di cerpen itu sebenarnya ada struktur cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini merupakan bagian dari cerpen yang bersifat pilihan dan memberikan gambaran awal cerita. Jadi kalau dalam cerpen itu ada awalan ceritanya. Yang pertama dimulai. Kemudian ada orientasi. Pada bagian ini tokoh dan latar diperkenalkan. Jadi tokohnya siapa saja, latarnya di mana, untuk latar waktunya kapan, suasananya bagaimana, dan itu diceritakan baik langsung maupun tidak langsung. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya komplikasi, bukan penyakit. Dalam struktur cerpen, komplikasi di bagian tengah, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik sebelum mencapai akhir cerita. Biasanya tuh kalau misalkan dalam cerpen lagi naik-naiknya, lagi seru-serunya untuk kita membaca. Tuh, dan di sini ada tokoh-tokohnya itu akan menghadapi konflik. Misalkan seperti cerita pendeknya siapa, mungkin Yulira yang tahu? Terus ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi atau klimaks. Yang setelahnya akan ditemukan pemecahan ataupun pelaraian. Kemudian ada resolusi. Ini adalah titik yang mulai menurun. Titik cerita yang mulai menurun. Dan ada bagian koda. Bagian akhir dari cerpen atau ending. Di sini Ibu mau tanya, ada yang suka ending seperti apa? Bahagia. Bahagia. Karena hidup harus selalu bahagia. Ya, betul-betul. Kemudian ada unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen di sini ada yang tahu nggak? Ada berapa unsur-unsur cerpennya? 5 kali, Bu. Salah. Unsur cerpen itu ada dua jenis. Yang pertama, unsur cerpen intrinsik dan ekstrinsik. Untuk unsur intrinsiknya, yang pertama itu adalah tema. Kemudian ada yang namanya tokoh. Untuk tokoh ini ada beberapa macam. Dan kalau untuk dalam cerita cerpen atau cerita pendek ini tidak menggunakan banyak tokoh. Setidaknya 1, 2, atau 3. Tuh, kemudian ada penokohan. Kemudian ada latar. Untuk di unsur intrinsik
intrinsik itu ada amanat. Amanat itu seperti pesan yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Jadi amanat dari sebuah cerpen itu akan bermanfaat dalam kehidupan si pembaca. Kemudian ada yang namanya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur di luarnya ya, di luar dari cerita pendek. Ada latar belakang tentang kehidupan masyarakat dari kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ideologi. Hal ini diperlukan untuk memahami secara kompleks maksud dan tujuan serta motif mengapa cerita tersebut diciptakan. Jadi untuk latar belakang ini adalah sebagai dasar dari ide cerita. Misalkan kita menceritakan tentang kondisi saat ini, COVID. Misalkan ada cerita pendek mengenai COVID. Latar belakangnya apa? Kau mau ambil tentang apa? Temanya ekonomi kah? Mau ngambil dari sisi ekonominya? Karena COVID, ekonomi menjadi terbengkalai. Berarti udah ngerti semua ya? Nah, coba kalau sudah ngerti, untuk tugas kali ini Ibu minta kalian mencari beberapa judul cerpen, lalu kalian ceritakan kembali dengan unsur-unsur cerita pendek itu. Kan tadi ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nanti silakan dikumpulkan di kolom chat ya untuk tugasnya. Dan ada satu tugas tambahan lagi, kalian diharuskan untuk membuat cerpen karangan sendiri bertema pendidikan yang akan dikumpulkan saat UAS. Kalau gitu cukup untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup ya. Jangan Iya, lupa Bu. untuk tugasnya dikerjakan dan kirimkan ke kolom chat. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.